Nah, jadi yang pertama, untuk yang soal yang kemarin itu, yang ini ya, jadi kan ada menggunakan bankers algorithm ya, algoritma banker kata orang. Nah, ini. Jadi ada soal yang seperti matrik ini yang sudah dibuat. Nah, jadi ada disediakan matrik seperti ini. Dalam matrik itu ada proses. Proses itu mulai dari proses 0 sampai proses 4. Artinya ada 5 prosesnya ya. Nah, lalu proses ini kan dia dialokasikan ya. Dialokasikan sumber daya. Sumber dayanya disebutkan A, B, C, D. Kalau sumber daya dalam operasi kan tentu misalnya sumber daya memorinya, ya, alat input atau outputnya, prosesornya, dan yang lain-lain. Nah, jadi ini A, B, C, D disebutkan. Kemudian ada disebutkan di sini maksimum dialokasikan untuk proses tersebut. Misalnya yang ada yang ini, yang A itu 0, 0, 1, 2, itu angkanya. Ya. Jadi di sini metrik yang disebutkan di dalam soal ya, yang awal itu. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang di sini. Yang pertama, what is the content of need matrix? Jadi apa isi dari yang ditanya pertama itu adalah matrix need, kebutuhan matrik kebutuhannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah sistem itu dalam safe state, statusnya aman ya, dengan urutan yang P0 sampai P4 itu. Nah, ini itu yang kita cek nanti. Kemudian kalau ada request dari proses 1, misalnya requestnya adalah dengan sumber daya 0420, apakah requestnya bisa disetujui ya, di granted secara cepat. Nah, ini yang dibahas. Oke, yang pertama langkahnya karena ditanyanya adalah what is the content of need matrix ya. Maka kita tahu di dalam video yang pernah saya jelaskan juga adalah untuk mencari need matrix itu kita perlu mengurangkan ya, nih matrix max dikurangi dengan allocation. Nah, itu rumusnya kemarin. Jadi tinggal dikurangi aja sebenarnya. Kita lihat maksimumnya ini ya, kemudian dikurangi dengan allocation. Nah, jadi kita tinggal kurangi berdasarkan ibaratnya sumber dayanya, misal A kurangi A, B kurangi B gitu ya, C kurangi C, D kurangi D kayak gitu. Nah, jadi misalnya kalau yang P0 ini kan, nah ini kan bisa dicek, ya harus teliti nih, jangan sampai keliru ya, P0 berarti maksimumnya 0 gitu kan. Nah, kemudian dikurangi dengan 0. Nah, itu modelnya. Yang B maksimumnya 0 juga, ya allocation-nya 0. C juga 1 kurang 1. D 2 kurang 2. Sehingga hasil di sini adalah 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, itu yang diperhatikan betul. Nah, berikutnya dikurangi yang P1 berarti. Nah, P1 di sini dicek 1 dikurang 1 ya. 7 dikurang 0, 5 dikurang 0, 0 kurang 0 sehingga P1 adalah 0,750. Nah, begitu juga seterusnya sampai dapatkan hasil ini. Nih ya. Jadi pengurangan maksimum kurang allocation. Nah, setelah dapat need matrix ini, maka kita mau melihat ini apakah sistem ini dalam keadaan aman. Nah, ya, apakah safe state-nya gimana urutannya gitu. Maka disinilah kita perlu untuk mencari yang rumus ini ya. Kita harus bandingkan yang jelas need kebutuhan itu harus lebih kecil dari available yang tersedia. Jadi maksudnya kan kalau kebutuhan kita itu adalah 3, maka yang tersedia itu harus 3 atau lebih gitu kan. Nah, enggak bisa kalau misalnya kita butuhnya 4 lalu tersedia 3, berarti kan itu enggak memungkinkan ya, artinya kondisinya false. Nah, maka di sini need itu harus sama dengan atau lebih kecil dari available. Maka di sini dicari P0. P0 ini yang tadi ini ya, di sini P0 ini 0000. Nah, ini yang maksudnya di matrix need-nya itu. Lalu dia dibandingkan dengan available-nya yang ini. Available yang 1520.
dibandingkannya satu-satu ya. Misalnya yang 0 ini itu bandingkan dengan 1. Oh, 0 memang lebih kecil dari 1. Artinya kondisinya adalah true kan, memenuhi. Kemudian yang ini juga 0 lebih kecil atau sama dengan 5. 0 lebih kecil dari 5 ya, betul kan? Ini juga 0 lebih kecil dari 2 dan 0 sama dengan 0. Artinya kondisinya adalah true, memenuhi. Nah, sehingga ketika kondisinya itu adalah memenuhi atau memenuhi, true, maka bisa dicari available berikutnya. Available-nya adalah available ditambah dengan allocation. Nah, ini. Jadi available yang ini 1520 ini kemudian ditambahkan dengan 0012 allocation dia yang untuk P0. Nah, ini kan allocation P0 adalah nih 0012 ya. Tambahkan 1 tambah 0 gitu ya. Kemudian 5 tambah 0, 2 tambah 1 dan 0 tambah 2 sehingga hasilnya adalah 1532 ya, 1532. Nah, jadi sebenarnya bisa kita tuliskan di sini nih biar mudah 1532-nya. Karena ini akan digunakan untuk available berikutnya kan. Nah, berarti P0 oke, save state. Kemudian P1. P1 ini dia 0750 ya. Nah, nih metriknya, kebutuhannya nih 0750. Nah, 0750 ini dibandingkan dengan available yang sekarang 1532 lagi ya, karena yang tadi kan udah ibaratnya sudah diapakan oleh P0 tadi kan. Nah, jadi yang sekarang available yang sekarang adalah nih 1532 ya. Sehingga dibandingkan 0 dengan 0 kecil dari 1, ya kondisi ini yang ini oke, true. Tapi yang 7 ini yang bermasalah. 7 apakah lebih kecil dari 5? Ternyata kondisinya tidak benar kan. 7 lebih besar dari 5, makanya di sini dia false, not satisfied, tidak memenuhi dia sumber dayanya. Tidak mungkin diberikan. Dia yang tersedia cuma 5 gitu kan. Nah, dia mintanya 7 ya. Nah, maka tidak bisa sehingga false, not satisfied, dia tidak memenuhi. Kemudian kalau dia tidak memenuhi, nah berarti dia lanjut dulu ke P2 ya. Lanjut ke P2. P2 ini adalah 1002 nih. 1002 ya. Dibandingkan dengan 1532 yang ini available yang sekarang. Nah, ternyata dengan membandingkan ini kondisinya adalah true, dia memenuhi ya. Maka 1 dia sama dengan 1, 0 lebih kecil dari 5, 0 lebih kecil dari 3, dan 2 sama dengan 2. Nah, jadi ketika kondisinya true, maka available-nya ditambahkan dengan allocation-nya. Nah, 1532 ini tambahkan dengan allocation 1354 yang P2 di sini. Ya. Nah, tuh 1354. Nah, ditambahkan sehingga hasilnya adalah 2886. Nah, berarti available sekarang bisa ditulis sebenarnya di sini 2886 ya. Oh, itu deh. Oke. Nah, setelah itu baru dicek P3 ini. P3. P3 ini adalah 00 metrik NIC-nya tuh ya, NIC-nya 0, kebutuhannya 0020. Oke, di sini sama caranya. 0020 dibandingkan dengan 2886 available dan ternyata kondisinya adalah true, maka ditambahkan 2886 ini dengan allocation-nya ya. Allocation-nya adalah 0832 ya. Allocation-nya nih. 0632 nih. P3 nih. 0632 sehingga ditambahkan 2 14 11 8. Oke. Kemudian berarti ini save state juga yang P3, P4 juga ya. Nah, P4 ini dia nih 0642 ya. Kemudian dibandingkan dengan yang available sekarang 2 14 11 8 ini, nah ternyata dia juga lebih kecil ya, maka kondisinya true bisa tambahkan
2, 4, 11, 8 tambah dengan allocation yang untuk P4 ini yang 0014. Nah, ini 0014. Sehingga 2, 14, 12, 12. Nah, kondisi ini yang ibaratnya available yang terakhir adalah 2, 14, 12, 12. Maka baru kemudian yang P1 tadi yang ini 0750 nih ya, 0 sama 0750. Nah, jadi 0750 ini ya dibandingkan, ya dia lebih kecil, 0 lebih kecil dari 2 kan, 7 kecil 14, 5 juga lebih kecil dari 12, 0 lebih kecil dari 12. Sehingga kondisinya true. Sehingga bisa dicarikan ya available-nya 2, 14, 12, 12 tambah allocation untuk P1 ini adalah yang ini 1, 0, 0, 0. Sehingga terakhir dapat available-nya sekarang adalah 3, 14, 12, 12. Nah, sehingga nanti dengan demikian ditanyanya apakah sistemnya safe state ya? Iya, dengan urutan seperti apa gitu. Nah, urutannya adalah P0, kemudian P2, P3, P4 dan terakhir P1. Nah, gitu urutannya ya. Nah, ini urutannya safe sequence-nya, urutan safe sequence-nya. Nih. P0, P2, P3, P4, P1. Nah, kemudian ada request dari P1 ya. Request dari P1 adalah 0420. 0420. Maka kalau ada request dia harus permintaan itu tentu harus lebih kecil dari kebutuhannya ya. Nah, maka di sini 0420 ya. Jadi need request-nya 0420 gitu kan. Need-nya yang P1 ini kan 0750 ya, yang ini tadi. 0750. Nah ini, P1 kan 0750 nih, need-nya sekarang kan. Nah, jadi dia request adalah 0420. Jadi dari kondisi ini 0 lebih kecil ya dari sama dengan 0, 4 lebih kecil dari 7, 2 lebih kecil dari 5, 0 sama dengan 0. Artinya ini kondisinya bisa. Kemudian requesters juga lebih kecil dari available. Jadi dia minta 0 requestnya 0420, yang available 1520, yang ini tadi, yang 1520 tadi. Nah, sehingga ini juga memungkinkan ya. Karena dia lebih kecil dari requestnya lebih kecil dari available. Sehingga dengan demikian dapatlah available yang baru sesuai dengan request P1 tadi 1520 dikurang 0420 ya. Nah, ini kurangi sehingga hasilnya adalah 1 kurang 0, 5 kurang 4, 2 kurang 2, 0 kurang 0, 1, 1, 0, 0. Nah, inilah available yang sekarang 1, 1, 0, 0. Nah, maka kalau mau dibuatkan matriknya seperti ini nih ya, yang semula yang ini tadi ya. Ini tadi berubah P1-nya nih. Yang semula P1 1 0 0 0 0 gitu kan. Nanti berubah sekarang P1-nya 03 30 karena ada dikurangi tadi ini ya. Nah, jadi allocation kan sama dengan allocation tambah request. Jadi yang pertama itu kan P1 dialokasikan 1 0 0 0 tambah requestnya 0420 sehingga allocation sekarang adalah 1420 ya. Nah, kemudian untuk metrik need-nya, need itu dikurang request. Berarti need yang semula 0750 yang ini ya, yang di sini 0750 kemudian dikurangi dengan request-nya 0420 sehingga need sekarang dari P1 adalah 0330. Nah, ini berubah dia sendiri di sini. Metrik need-nya 0330. Nah, ya. Yang tadi yang semula 0750. Nah, kemudian barulah kemudian bisa dicari lagi ya kondisinya. Nah, jadi dibuat ini allocation-nya ya 00, 12, kemudian matrix need-nya dan available-nya 1100 berdasarkan ini tadi available yang terakhir ini ya 1100, bukan available lagi yang pertama ini lagi 1520. Nah, karena ini yang permintaan yang nomor 3 ini. Nah, sehingga bisa dicari juga sebenarnya ya. Jadi P0
nanti dia dibandingkan dengan available-nya yang 1100 yang sekarang ini, yang udah dicari tadi, berdasarkan ini. Nah, kemudian yang 00 ya dia lebih kecil dari ini kan, nah, maka kondisinya true ya, lalu ditambahkanlah available tambah allocation-nya. 1100 tambah allocation untuk P0 adalah ini kan 0012. Nah, ini tambahkan hasilnya 1112. Nah, itu ini oke, save state dia yang P0. P1 sekarang, P1 dia 0330, sementara available sekarang 1112. Nah, ternyata enggak bisa kan? Karena 3 lebih besar dari 1 nih, sehingga dia false. Lalu lanjut ke P2, P2 1002, sementara available yang ini adalah 1112, berarti kondisinya true. Nah, kalau true ditambahkan, ya, tambahkan dengan ini allocation dia 1354 nih. Nah, sehingga hasilnya 2466. P2 oke. Kemudian P3 ini P3 0020 ya. Tadi yang 0020 yang ibaratnya available sekarang ya. Nah, 0020 yang P3 yang ini 0020 ini ya, metriknya ini. Lalu dibandingkan dengan available yang sekarang 2466 ternyata juga dia lebih kecil kan, maka kondisinya true sehingga bisa ditambahkan available sekarang 2466 ditambah dengan 0632 adalah allocation untuk dia ini. Nah, sehingga ditambahkan dapatlah 21098. Nah, terakhir yang P4-nya ini 0642 yang ini ya. Yang need metriknya 0642 ini. Nah, kemudian apakah dia lebih kecil dari yang available sekarang 21098 dan kondisinya adalah true, maka ditambahkan ya dengan allocation untuk dia 0014 yang ini. Nah, sehingga hasilnya 210 10 12. Nah, baru terakhir dicek lagi yang P1 yang tidak jalan tadi kan. Nah, 0330 ini apakah kecil dari 2 10 10 12 ya, sehingga variabelnya terakhir 3 14 12 12. Sehingga kondisi save sequence-nya adalah P0, P2, P3, P4 dan P1 juga. Nah, jadi itu ya kira-kira terkait dengan algoritma bankers algoritma ini. Oke, jadi itu ada yang mau didiskusikan kalau terkait dengan algoritma banker ini, silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan ketika false itu kan ketika dia ada yang tidak sesuai. Itu hanya pas ketika ketemu satu nggak sesuai itu langsung false atau harus diselesain dulu Pak? Satu ketemu nggak sesuai, berarti dia udah false. Oh, berarti nggak harus semua ya Pak? Cukup ketika ketemu satu false, udah langsung false gitu ya Pak? Iya, ya. Jadi pokoknya ada salah satu aja ya dia false semua. Karena dia harus ini kan, harus kondisinya harus benar semuanya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, yang lain silakan ada. Nanti ini kita uji ya pas ujian akhir semester nih, soalnya ada nanti. Jadi harus kita bisa menyelesaikannya. Jadi kadang algoritma ini sederhana-sederhana ya, hitung-hitung, nambah-nambah, tapi kita harus teliti gitu. Membandingkan kecil, besar, sama dengan gitu aja ya. Nah, tapi kita harus teliti, nanti itu berguna. Saya merasakan ketika ini ya, kita bisa mikir gimana menyelesaikan ini. Karena kita banyak ngasih algoritma itu, jadi kita punya banyak ide gitu. Nah, jadi nanti mungkin yang bertemu di lapangan pekerjaan atau di lapangan dunia bisnis startup entrepreneur masing-masing juga akan berguna dia gitu ya. Jadi kita ini ibaratnya enggak jadi orang linglung gitu kan, tapi kita bisa nyelesain masalah kalau kita ya Pak banyak memahami algoritma ya. Oke, kalau enggak ada lagi, saya ada yang perlu lagi yang mau saya terangkan itu adalah tentang ini.
mana ya? Yang algoritma full speed, base speed, dan warp speed ya. Kemarin videonya udah ada juga, tapi mungkin ya saya ulang-ulangi saja, mudah-mudahan semakin sering diulang makin paham kita gitu ya. Nah, jadi di dalam alokasi memori kemarin itu ya, di main memory itu ada mengalokasikan memori dengan full speed, base speed, dan warp speed. Ini pun sederhana sebenarnya. Ya, kalau kita lihat. Oke, saya share dulu sebentar. Share screen. Nah, ini. Saya tadi buatkan ini di Excel ya. Nah, kita tebalkan sedikit. Kita tebalkan sedikit. Nah, jadi kemarin tuh ada soal gini, ada 6 partisi memori kan dengan size-nya 300, 600, 350, 200, dan 750, dan 125. Nah, dengan berurutan katanya kan in order. How would the first speed, base speed, and warp speed algorithm ya ditempatkan size-nya 115, 500, 358, 200, dan 375 in order. Nah, kita cari mana biasanya yang terbaik di antara 3 algoritma ini. Nah, jadi yang pertama yang biasa saya selalu sarankan kepada mahasiswa itu adalah kita buatkan kotak-kotak semacam blok memorinya sesuai dengan size-nya ini. Ya, misalnya size 300 ini kita buat ya, kita perkirakanlah 300. Yang 600 kita buat blok memorinya. Kemudian yang 350 kita perkirakan ya. Yang 200 ini. Yang 750 ini ya. Dan yang terakhir adalah 125. Nah, ini. Setelah selesai kita buat blok memorinya, baru kita bisa misalnya kita carikan dengan force feed dulu. Nah, konsep force feed itu adalah dia akan mengisi ruang yang pertama yang muat. Nah, intinya gitu ya. Yang pertama dan dia muat untuk proses tersebut. Nah, contohnya gini. Yang pertama kan 115 nih, 115 KB. Jadi pertama yang muat, kita cek kan, blok pertama kan 300 nih, 300 dan bisa memuat 115 ya bisa, maka di sini 115 letakkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian size 500 KB. Nah, 500 berikutnya tersedia 600, juga muat kan? Nah, berarti di sini 500. Dia yang pertama yang muat aja, dia tidak akan cari yang lain gitu ya. Kemudian yang 358. 358 ini di sini 350 nih nggak muat ya. Nggak muat berarti dia skip di sini. 200 dia nggak muat. Nah, skip lagi. Di sini 750 dia muat berarti 358 di sini. Nah. Lalu 200 ya. 200. Nah, 200 tentu dia akan balik lagi sini ya, searching lagi dari awal 200 yang di sini. Nah, 200 bisa di sini kan. Kemudian 375. 375 yang tersedia available tinggal yang blok 200 sama 125, berarti 375 waiting dia. Nah, 375 waiting di sini ya. Nah, itu yang pursuit itu. Nah, kemudian kita tengok yang base speed. Base speed itu konsepnya adalah dia akan menempati ruang blok memori ya yang paling ibaratnya yang paling kecil tapi dia muat untuk proses itu gitu. Dia akan searching dulu, misalnya 115 ini ya, 115 dia akan searching mana yang paling kecil tapi muat untuk 115. Kalau 300 ini terlalu besar ya kan.
600 juga muat tapi terlalu besar. 350 pun masih besar. Karena ternyata ada yang 125 ya. Nih. Nah, sehingga dia akan letakkan di blok yang terkecil tapi muat untuk proses tersebut. Nah, itu 115. Lalu 500. 500 dia akan searching yang muat dan paling memungkinkan untuk dia. 300 tidak muat, 600 dan 600 ini adalah yang paling kecil dan dia muat untuk 500 KB. Nah, letakkan di situ 500. Kemudian yang 358 di sini 300 tidak muat, di sini 350 juga tidak muat, 200 dia tidak muat, dia di 35 di sini muat ya, 750 ya. Habis ini dia letakkan berarti 358 yang available. Nah, kemudian yang 200 mana nih 200 ada 300, 350, ini ada 200 ya. Berarti inilah yang terkecil dan dia muat untuk dia. Dan yang 375. 375 ini 300, ini 300, ini 350. Berarti dia whiting juga ya. Ntar saya ulangi lagi nih, apakah ada yang salah? 115, oke di sini. Nah, urutannya harus 500. Ya, yang terkecil ini kan. Oke. 358. Iya kan, betul ya. 358 di sini. Karena ini 350, ini 300 sama 200 biar bisa di sini 375 enggak ada lagi yang muat ya. Ini 300. Ini 350. Ya berarti whiting juga. 375 ini. Sesuai dengan algoritmanya ya. Jadi ini dikecilkan jadi 350 bisa selesai dia tuh. Kemudian yang word speed ini aneh lagi. Word speed ini dia akan mengisi blok yang paling besar terlebih dahulu. Jadi misalnya 115, dia akan isi yang paling besar mana? Oh 750, maka isinya di sini 115 nih. Nah, kemudian yang 500 mana lagi yang besar? Yang 600 berarti kan, nah isinya di sini untuk 500. 358 ada lagi yang besar 358. 300 enggak muat, 350 enggak muat. Ini juga berarti 358 whiting di sini. Kemudian yang 200 ya, yang paling besar lagi ini 200 di sini berarti letakkannya. Kemudian 375 ini whiting juga. Ada 2 whiting di sini ya. 375. Jadi itu ya. Kalau dari sisi soal ini. Jadi best speed, first speed sama best speed dia yang nunggu nih. 375-nya ya. Kalau ini 2 malah nunggu dia. Nah, kira-kira itu yang untuk ya ini karena memang tergantung dari apa soal size-nya ya. Kadang ada yang pas memang dia nanti biasanya lebih baik di best speed-nya. Kemarin yang saya contohkan di video itu tidak salah dia lebih baik di best speed kan. Karena best speed bisa mengakomodir semua proses sehingga bisa berjalan gitu. Oke. Itu yang tentang algoritma first speed, best speed, dan worst speed konsepnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk yang algoritma ini cukup jelas sih, Pak. Oke ya. Nah, kemudian yang mana lagi? Kalau yang pertanyaan misalnya yang kemarin yang 9.7 itu asumsikan 1 kilobyte page size ya, what are page number-nya dan offset-nya. Nah, itu biasanya kita harus ini saya share nih ya. Share screen.
Nah, ini contohnya gini nih, page size. Jadi dia kalau untuk nyari page number-nya tuh ya, halaman page number-nya, ini terkait dengan memori nih ya. Misalnya kalau dia 3085 bagi dengan page size di ini ya, 1024, jadi hasilnya 3 misalnya. Nah, kemudian kalau yang untuk nyari offset nih, sisa baginya tuh kan modulo kan, di misal 3085 mod 1024 kan hasilnya 3, sisanya 13 gitu ya. Nah, ini saya rasa ini kalau di searching di YouTube di apa juga banyak nih ya untuk menyelesaikan masalah yang di poin di buku itu yang halaman 386 kemarin, 9.7, 9.8 juga ya. Nah, jelas nanti itu biasanya dia nyari bitnya ya. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa untuk minggu ini yaitu cuma untuk mereview kembali, tidak ada tugas. Kalau mau dipahami lagi tugasnya silakan dibuat kembali, dirapi.